Halo, perkenalkan nama saya Gilalti Tamela, jurusan D3 Farmasi tingkat 1 regular C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara mengukur konsentrasi gula menggunakan alat refraktometer. Sebelum kita menggunakan refraktometer, kita harus tahu lebih dahulu refraktometer itu seperti apa. Nah, refraktometer adalah alat untuk mengukur indeks bias. Dan sebelum kita menggunakan alat refraktometer, maka terlebih dahulu kita mengkalibrasi alat refraktometer tersebut dengan cara kita membuka dahulu kaca prisma menggunakan ibu jari. Setelah itu, langkah keduanya kita harus meneteskan beberapa cairan menggunakan pipet tetes. Cairan tersebut kita ambil 1 atau 2 tetes. Dan usahakan agar tidak terdapat gelembung, karena jika terdapat gelembung maka akan mempengaruhi indeks bias, sehingga pengukurannya tidak tepat. Dan langkah ketiga adalah kita harus menutup kaca prisma. Dan apabila dalam penutupan itu terdapat gelembung atau larutan yang tersebar di sekitar permukaan prisma, maka kita harus membersihkannya dengan menggunakan tisu kering. Setelah kita pastikan semuanya atau alat refraktometer sudah bersih, maka langkah selanjutnya adalah kita harus membaca skala melalui lubang teropong. Dan hal yang harus kita perhatikan bahwa garis batas biru harus tepat pada skala 0,0 Brix, karena jika tidak tepat pada skala 0,0 Brix, maka kita harus memutar sekrup pengatur skala sehingga garis batas biru tepat pada skala 0,0 Brix. Nah, kalau semuanya sudah aman dan semuanya sudah berada pada skala 0,01 Brix, maka alat refraktometer atau kita sudah bisa menggunakan alat refraktometer untuk mengukur larutan gula atau konsentrasi gula. Dan selanjutnya kita mengatur arah sekrup cahaya pada arah yang dapat memberikan cahaya, dan kita dapat melihat skala melalui lubang teropong. Dalam teknik membaca skala, kita harus lihat pada garis yang berpotongan dengan garis batas biru. Contoh skala, atau kita misalkan skala yang berpotongan dengan garis batas biru adalah 9,9 Brix. Dan kita harus ingat, setelah kita menggunakan alat refraktometer, maka langkah selanjutnya kita harus membersihkan alat refraktometer dengan cara kita bersihkan alat refraktometer menggunakan tisu kering. Dan langkah selanjutnya adalah kita harus membersihkan atau kita lap itu dalam satu arah. Kita tidak boleh bersihkan dengan berlawanan arah. Dan mengapa kita harus membersihkan alat refraktometer? Karena pada saat kita menggunakan alat tersebut, mungkin ada beberapa larutan yang tertumpah di bagian permukaan refraktometer. Dan kita harus ingat bahwa setelah kita pastikan bahwa alat refraktometer sudah bersih, maka kita harus simpan di tempat kering di dalam box yang sudah ditentukan.
Baik, sekian cara yang saya sudah beritahukan tentang penentuan cara menggunakan alat refraktometer. Terima kasih.